Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Marilah kita memasuki ibadah kita pada Minggu 22 November 2020, Minggu Kristus Raja. Kita bersaat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani nomor 9 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Sepanjang minggu ini, mungkin kita sudah banyak melakukan kesalahan dan dosa. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mulai. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersaat teduh, kita berdoa mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Kita bersama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan beresponsoria pada hari ini yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur pasal yang ke-100 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, kita mulai di dalam Yesus Kristus.
Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita bersama, Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mulia bagi Bapa. Sama seperti saudara-saudara kita di muka bumi ini mengakukan iman percayanya kepada Allah, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan membaca epistel bagi kita hari ini sebagai pendahuluan khotbah yang diambil dari Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayat 23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia
di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menaruh di dalam hatinya, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani nomor 135 ayat 1 hingga yang kedua. Ku mau serupamu, Yesus yang mulia, inilah doa dan harapan. Ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus, ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia, serupa di Kau, serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Ku mau serupamu yang lemah lembut, penuhlah rahmat pengasihan, selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa. Yesus, ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia, serupa di Kau, serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Amin. Kita akan masuk pada warta jemaat. Shalom buat kita semuanya. Warta jemaat buat kita pada minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat kita semua. Tuhan memberkati. Topik-topik doa dalam minggu ini. Pertama, hamba-hamba Tuhan sedistrik 6 wilayah 1. Kemudian napiri diantar ke rumah hanya kepada lansia dan yang sakit. Selanjutnya, kantong merah adalah untuk persembahan khusus dana Natal. Pelajar CD masuk setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 17 WIB di gereja. Pelantikan majelis dan les speaker akan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020 di gelombang kedua. Diberitahukan kepada semua panitia Natal untuk mengadakan rapat pada hari Selasa tanggal 22 November pukul 18 WIB. Akan diadakan pemberkatan nikah Firman Surantakaban dengan Siska Romauli Boru Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 di gereja. Dihimbau kembali kepada jemaat yang beribadah di gereja dan yang tidak beribadah agar tetap mematuhi protokol kesehatan setiap hari karena COVID semakin meningkat kasusnya. Kemudian yang kedua, daftar yang berulang tahun dalam 1 minggu ini ada 19 orang. Tuhan memberkati dan memberikan umur yang panjang. Daftar nama-nama jemaat yang meninggal dalam 1 tahun ini mulai Desember 2019 sampai November 2020 boleh kita lihat
ada sebanyak 15 orang. Jadwal ibadah dan petugas ibadah minggu depan kita lihat di dalam napiri kita masing-masing. Info keuangan, persembahan minggu lalu tanggal 15 November 2020 dapat kita lihat di dalam napiri. Persembahan di rumah-rumah minggu yang lalu kita lihat di dalam napiri kita. Persembahan perjanjian hendak nikah Firman Surantakaban dan Siska Romauli Boru Simanjuntak. Kemudian persembahan dana listrik minggu yang lalu dapat kita lihat di dalam napiri kita. Persembahan amplop dana Natal tanggal 15 November 2020 ada 6 orang, boleh kita lihat di dalam napiri kita masing-masing. Kemudian dana sosial duka cita dari setiap komsel kita lihat di dalam napiri. Perpuluhan minggu ini ada sebanyak 11 yang boleh memberikan perpuluhan. Tuhan memberkati keluarga. Selanjutnya ucapan syukur. Yang pertama diterima ucapan syukur dari keluarga mempelai pria Kartakaban almarhum Boru Tarigan dengan mempelai wanita keluarga M. Simanjuntak almarhum Boru Panjaitan atas berkat Tuhan telah berjalan dengan baik acara perjanjian hendak nikah antara Firman Surantakaban dengan Siska Romauli Boru Simanjuntak pada tanggal 22 November 2020 di gereja. Yang kedua, ucapan syukur dari keluarga Nyonya Siaan Boru Sinambela karena seluruh keluarga sehat-sehat mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, keluarga N Manurung Boru Manik karena berkat Tuhan anak mereka Rio Manurung lulus PNS serta Cita Boru Manurung dan Prengki Sitanggang mohon doa agar acara Marpulung Saud berjalan dengan baik dan seluruh keluarga sehat-sehat mengucap syukur kepada Tuhan. Keluarga Esitorus Boru Simanjuntak almarhum karena berkat Tuhan anak mereka Ayub Kurnia Sitorus telah wisuda dari USU, mohon doa agar cepat dapat pekerjaan dan seluruh keluarga sehat-sehat mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kelima, keluarga M Lahagu Boru Tampu Bulun karena berkat Tuhan telah lahir seorang putri, mohon doa agar ibu dan anak sehat-sehat mengucap syukur kepada Tuhan. Yang keenam, keluarga Nyonya Barimbing Boru Marpaung karena cucu bernama Jeremy Barimbing pada tanggal 18 November 2020 genap berusia 7 tahun, mohon doa agar diberikan panjang umur, kepintaran, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketujuh, keluarga B. Sinaga Boru Tambunan karena anak mereka Sarah Bonova pada tanggal 22 November 2020 genap berusia 21 tahun, mohon doa agar diberikan panjang umur, kepintaran, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedelapan, dari keluarga Nyonya Manurung Boru Sitorus karena anak mereka Ramot Manurung lulus dari TNI di Kalimantan, mohon doa agar seluruh keluarga sehat-sehat dan pekerjaan diberkati Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang memberkati kami hingga pada saat ini, sehingga kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah persekutuan kami pada saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kami, melalui doa-doa kami, bahkan ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan kami ya Allah. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tetap memiliki rasa rindu, bahkan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dalam kehidupan kami, yang terutama adalah bagaimana kami memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah persekutuan kami ini Engkau yang memberkati, mulai dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa ya Allah, buat jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon dan meminta kepada-Mu ya Tuhan,
Engkaulah yang memberikan kekuatan, Engkaulah yang memberikan pengharapan buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit pada saat ini. Biarlah mereka boleh tetap semangat untuk melawan setiap penyakit yang mereka hadapi. Biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena ketika kami berpengharapan kepada Tuhan saja, Engkau akan memberkati dan memberikan yang terbaik. Engkau akan memberikan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya buat jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami sakit. Biarlah mereka tetap bersuka cita, memuliakan nama Tuhan, sehingga mereka boleh kuat dan tetap berpengharapan di dalam nama Tuhan saja. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang 1 minggu ini. Ketika Tuhan telah menambahkan umur yang panjang kepada mereka, biarlah jemaat Tuhan boleh semakin beriman, boleh semakin bertumbuh kedewasaan dalam kehidupan, bahkan berpikir, dan semakin mendekatkan diri untuk tetap memuji dan muliakan nama-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Biar mereka boleh melihat bahwa umur yang telah Tuhan tambahkan pada saat ini, itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah kami semuanya boleh tetap memuji dan muliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini juga Tuhan mau berdoa buat jemaat Tuhan yang memberikan kewajibannya. Berkati keluarga yang telah memberikan kehidupan kita. Biarlah apa yang menjadi kerinduan di tengah-tengah keluarga boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan, bahkan aktivitas yang mereka lakukan, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan boleh mendatangkan sukacita, boleh mendatangkan berkat untuk boleh memenuhi kebutuhan mereka. Juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu ini. Mohon dan meminta kepada Tuhan, lindungi dan berkati di mana kami berada ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan, khusus pada saat Tuhan, ketika kami masih mengalami ketakutan, saat ini masih terdapat virus COVID-19. Biarlah kami tetap mengandalkan Engkau dan berpengharapan kepada Tuhan. Engkau akan memberkati dan menjauhkan itu semua yang ada di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat keluarga yang telah memberikan ucapan syukur kepada saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan di tengah-tengah keluarga ini, boleh Tuhan nyatakan. Pada saat ini, keluarga yang merasakan sukacita di tengah-tengah kehidupan, ketika Tuhan telah menambahkan umur yang panjang, bahkan Tuhan juga telah memberikan berkat yang luar biasa di tengah-tengah keluarga melalui kehadiran seorang putri. Biarlah semuanya di Tuhan semakin bertambah sukacita keluarga, keluarga semakin merasakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan yang luar biasa Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Biar kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini juga kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami ya Allah untuk boleh menjadi anak-anak-Mu, bukan hanya sebagai mendengar kebenaran firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu yang boleh menggerakkan hati kami, bahkan seluruh tubuh kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga nyatalah kasih Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dan pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kami melalui orang yang ada sekitar kami. Tuhan, biarlah kehadiran kami dimanapun kami berada boleh mendatangkan sukacita, boleh mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Juga berdoa Tuhan buat rencana bahkan program gereja-Mu, menyerahkan sepenuhnya dengan Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki kesatuan dalam memajukan gereja-Mu ini, sehingga segala sesuatu yang telah kami rencanakan boleh berjalan dengan baik dan menghasilkan buah yang manis yang boleh dirasakan orang yang ada di sekitar gereja-Mu. Biarlah gereja ini boleh menjadi saluran berkat buat semua orang-orang yang ada di sekitar tempat ini. Bila doa dan permohonan kami, terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengumpulkan
persembahan kita. Dan ayat persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi mohon Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani nomor 64 ayat 1 hingga yang kedua. Saatnya kami mendengar firman-Mu, Tuhan, tuntun dan bimbing kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan kita di minggu terakhir atau minggu akhir tahun gereja ini diambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Matius 25 ayat 31 sampai 46 demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar di dalam hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun gereja ini atau akhir tahun gereja ini, Almanak menyebutkan tema minggu kita, yaitu Kristus Raja. Kristus menjadi Raja. Kapan Yesus Kristus dikatakan menjadi Raja? Tidak ada tahtanya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, dia tidak pernah duduk di tahta. Tetapi kalau kita baca di kitab Wahyu, baru anak manusia itu duduk di tahta. Tetapi kalau di dalam Injil-Injil tidak ada dikatakan bahwa dia duduk di tahta, Yesus. Tetapi diumpamakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, anak manusia itu adalah Yesus. Anak manusia yang dimaksud itu adalah Kristus. Kristus sebagai Raja datang dalam kemuliaannya. Tetapi dia bukan memerintah manusia, tetapi dia menjadi Raja sebagai hakim yang adil. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Yesus, dapatlah kita mengerti menjadi Raja di sini bukan sekedar untuk memerintah, tetapi menjadi Raja yang paling utama adalah mampu memberikan keadilan kepada bangsanya. Menjadi Raja mampu memberi keadilan kepada umatnya. Jadi siapapun kita yang menjadi Raja, apakah di desa, di kota, kota kecil, kota provinsi, kota kecamatan, kabupaten, kalaupun engkau menjadi Raja, ingatlah bahwa menjadi Raja itu bukan untuk memerintah saja, tetapi harus menetapkan keadilan yang seadil-adilnya.
sangat sulit menegakkan keadilan. Tetapi inilah yang dicari Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang dicari Tuhan. Oleh karena itu, jadilah raja di dalam dirimu, jadilah raja dalam keluargamu, sehingga engkau bersikap adil. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, berarti Yesus datang sebagai raja mengadili setiap manusia. Dikatakan di sini bahwa anak manusia itu datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia. Semua malaikat. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, malaikat adalah tentara surga yang bisa diperintahkan oleh Bapa di sorga. Tetapi di sini semua malaikat bersama-sama dengan dia. Itu artinya Bapak Ibu kasih dalam Yesus, benarlah Yesus itu raja di atas segala raja. Kita selalu menyanyikan King of King, raja di atas segala raja. Haleluya. Lagu Haleluya Handel itu sangat luar biasa, mengungkapkan Yesus yang lahir adalah raja segala raja. Semua malaikat tentara surga bersama dengan dia. Bahkan seluruh bangsa datang dikumpulkan di hadapannya. Saudara-saudara, ternyata di sini bukan hanya bangsa dalam arti bangsa Indonesia, bangsa Belanda, bangsa Amerika, bukan. Tetapi suku-suku bangsa. Bukan sekedar bangsa Israel yang 12 suku, tetapi bisa saja suku Batak, suku Jawa, dan semua suku yang ada di seluruh dunia ini. Segala bangsa dikumpulkan di hadapannya. Ini membuktikan Bapak Ibu kasih dalam Yesus, Yesus sebagai raja yang adil akan mengumpulkan seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Itu membuktikan bahwa dialah di akhir zaman mengadili semua manusia. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, oleh karena itu kita berbangga hati, karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus yang kita sembah itu adalah Hakim yang bisa saja membela kita sebagai orang yang takut akan Dia. Bisa saja memihak kepada kita, bahkan bisa membenarkan kita oleh karena kita sujud menyembah Dia. Tetapi ternyata Bapak Ibu, tidak cukup hanya percaya, tidak cukup hanya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat maka diselamatkan, tidak cukup. Karena lihatlah di sini, Yesus datang sebagai hakim, sebagai raja, memisahkan domba dengan kambing. Hampir mirip ya, domba dengan kambing itu mirip. Tetapi ini dipisahkan, dikelompokkan, mana yang punya sifat seperti domba, mana yang punya sifat seperti kambing. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, bisa seperti tidak ada perbedaannya, tetapi jelas Yesus bisa melihat perbedaannya. Karena Yesus adalah raja, Dia adil dan Dia bisa melihat sekecil dan seberbeda apapun dirimu di dalam hidup ini. Jadi tidak bisa berneko-neko. Kalau kita baik, berbuat baik kepada orang, tapi hati kita membenci, Tuhan tahu. Tuhan akan membuka dan melihat segala singkap, segala penutup-penutup diri, topeng-topengmu itu akan terbelah, akan terbuka. Tidak ada yang tidak diketahui ketika anak manusia datang sebagai hakim. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Yesus, sebelum kita sampai kepada akhir zaman di mana Yesus
turun sebagai raja di raja yang mengadili. Saat ini mari buka topengmu, buka hatimu, buka dirimu, perbaiki dirimu agar engkau dikumpulkan, dikelompokkan kepada domba-domba itu yang ditempatkan di sebelah kanannya. Saudara-saudara, kita sudah pernah mendengar firman Tuhan, murid-murid Yesus bertanya dan mengatakan, Yesus, buatlah kami di sebelah kananmu, yang satu lagi di sebelah kirinya. Maksudnya itu supaya dekat dengan Yesus. Domba itu di sebelah kanan, kambing itu di sebelah kiri, dikelompokkan oleh Yesus. Tetapi di sini kanan dan kiri bukan masalah dekat dengan Yesus, tetapi di sini masalah kepekaan. Karena orang yang di sebelah kanan itu memiliki kepekaan yang lebih baik daripada yang di sebelah kiri. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, terlihat di sini perbedaan itu. Yesus mengatakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan kepada domba-domba yang di sebelah kanannya. Mengapa? Karena kepekaannya luar biasa. Ketika aku lapar, ketika aku haus, engkau mencukupkan, engkau memberikan aku makan, engkau memberikan aku minum. Ada kepekaan, ada bukan sekedar kedekatan, tetapi kepekaan. Ketika aku sakit, ketika aku telanjang, engkau menjenguk aku, bukan mengobati, tapi menjenguk aku, melawat aku. Jadi Bapak Ibu dalam Yesus, kepekaan ini ternyata bukanlah sekedar uang. Kepekaan ini bukanlah sekedar rasa kasih yang ada di bibir atau di hati, tetapi action yang perlu. Ketika aku lapar, engkau memberi makan. Ketika aku haus, engkau memberi minum. Ada kepekaan yang tepat, langsung. Jadi bukan hanya bibir, kasihan. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus. Ketika aku dalam penjara, dikatakan di sana, ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Bukan membebaskan aku, tapi mengunjungi aku. Ada simpati, ada empati di dalamnya. Berarti di sini Tuhan melihat apa yang menjadi pekerjaan kita dalam kehidupan kita ini. Setiap perkataan kita, setiap pikiran kita, Tuhan tahu. Berhati-hati. Tetapi apa yang dikatakan Yesus di sini dalam ceritanya, dalam perikop ini, Tuhan mengatakan mereka akan bertanya, kapan kami menolong, kapan kami memberi kamu makan, kapan kami melihat engkau lapar, kapan kami melihat engkau haus, karena engkau adalah Tuhan. Tapi Yesus menjawab, ketika engkau memberi makan orang yang paling hina ini, maka engkau sudah memberi makan kepadaku. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, siapakah orang yang paling hina di dalam lingkungan hidupmu? Inilah yang dituntut Tuhan Yesus, bagaimana kepekaanmu terhadap lingkunganmu, orang-orang ciptaan Allah. Disinilah terlihat. Kalau engkau belum peka, jangan-jangan bukan peka, tapi peka. Tapi yang dibutuhkan di sini bukan peka, tapi peka. Memang banyak orang hanya pura-pura mendengar, pura-pura tidak mendengar, dianggap aja lalu, tidak memperhatikan. Kepekaan itu adalah action, bukanlah perasaan saja. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, pekalah terhadap segala sesuatu.
Mana tahu ketika engkau menyalurkan kepekaan hatimu, kepekaan pikiranmu, kepekaan imanmu terhadap orang-orang di sekitarmu yang menderita, engkau mendapat bagian di sisi Allah di sebelah kanannya. Yakinkan dirimu dan bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini kita sudah membacakan nama-nama orang yang telah meninggal dalam 1 tahun ini. Ada 15 orang. Untuk mengingatkan kita bahwa kita juga besok akan mati. Tetapi sebelum mati, berbuatlah yang benar di hadapan Tuhan. Peka terhadap lingkunganmu, peka terhadap gerejamu, peka terhadap sesamamu manusia. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu untuk boleh kami nikmati, menegur dan mengajarkan kepada kami. Tuhan, biarlah kami menjadi peka terhadap seluruh kehidupan ini, memperhatikan, bahkan mengawasi diri untuk tidak melakukan yang tidak benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Dari sorga mulia. Dari sorga mulia yang akan kembali, suara dentang lonceng berbunyi. Bangunlah umatnya, hai kau yang menang, kan berjumpa dia di angkasa. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Dari malam gelap ke fajar yang terang, Ia akan datang dalam terangnya. Bangunlah umatnya, angkat pancinya, segera kabarkan Injilnya. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Amin. Saudara-saudara, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan dan layani setiap umat manusia dengan kepekaan yang ada padamu. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati kamu sekalian hari ini, besok, dan sampai selamanya. Amin. 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 Amin.
Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.